Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in ajma'in rasyidin wa barakatuh wa radhiyallahu anhum min jami'i sallallahu alaihi هذا سياسي مشهد هذا سياسي شهرة وجب موت الوفور مشين ولا ولي أروي جميع المسلمين والمؤمنين ومن لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwar bid darin amin. Wa amma fid dini bi an kafartahu ya. Wa amma fid dini anapun tawi ampun iku kehormatan ing dalem agama bi an kafar tahu klan gamen to ngarani kafir sira ing wong au badak tau to ngarani bid'ah sira ing wong liya ya au dolal to ngarani sasar sira ing wong wa mau takfir atau kafar tanu atau tabdi atau tadlil iku as'abul umuri luweh angele perkara fatah tajim butuh sira ila takdzibi namsika maring ora gawe de sira baina yataiman ing dalem antaraning ngarepe wong kul takang ngucap sira la maring man zalim niku takfir atau kafar tahu wa antastahila lan ento amre halal sira min sayu sanging kanca sira in amkanaka lamun mungkinake apa istihlal tasahil niku ing sira walamun ram kanaka ora mungkin wal ibtihal mutai dible iku ilallah man Allah taala jidan lawan banget watana tumulan ngrasa getun ngala dalika isana takfir tawa kafar tahu liur dia supaya ridage sapa Allah ing ghair angga sange sira tadi sing medeni gitu. Sekarang wong gampang-gampang ngarane wong kafir itu. Besek kafir, musyrik, sesat, bahaya ngoten niku. Jangan gampang-gampang nuduh orang kafir gitu. Jangan mudah-mudah nuduh orang selain sepaham dengan dia diarani musyrik. Bid'ah bahaya ngoten niku. Dan sekarang kan di mana-mana itu. Di medsos yang terbuka itu ngarani wong pada belum pernah berjumpa dengan yang dituduh belum pernah jumpa secara langsung hanya lewat medsos saling saling menyemooh ya, saling mengumpat saling menuduh bahaya pada Islami belum ngerti sejatine piye langsung ngarani kafir orang itu kafir musyrik sesat bahaya. Kalau sudah terlanjur betul bagaimana? Orang yang menuduh orang lain kafir harus apa? Harus menemui orang itu minta halalnya, minta ampun, minta maaf itu. Karena sekarang kan enggak itu. Lewat medsos itu, lewat YouTube atau dan lainnya enggak mungkin ketemu langsung berani menuduh seperti itu. Menjelekkan akidah itu. Kita harus dalam beragama harus luas ilmunya, wawasannya, aja sempit ya. Selama enggak sama dengan kepahamannya dianggap salah. Yang benar hanya aliran di, yang benar hanya paham di, liane kabeh salah, kafir kabeh, bid'ah kabeh. Ini berarti apa? Sempitnya dalam beragama.
Kalau orang itu semakin luas ilmunya, semakin luas wawasannya, maka nggak berani ya, nggak berani menuduh orang dengan sembarangan gitu. Kamu kafir, kamu sesat, kamu saya nggak berani. Karena apa? Tahu, mengerti bahwa Rasulullah nggak boleh ya. Gitu. Man kafaro ya akau musliman bahwa kafirun itu. Sawa sing ngarani wong liya orang kafir, ya dia yang kafir. Sing bahaya kan itu ya. Jadi jangan sembarangan orang menuduh orang lain dengan kata-kata kafir, musyrik, ziarah kubur itu musyrik. Pada hakikinya jago kan berdoa, mendoakan yang ahli kubur, bukan minta orang yang dikubur enggak. Kalau minta ya musyrik. Tapi kalau mendoakan ya, dan kita itibar bahwa kita akan mati ya, itibar kita akan dikubur ya, itu jenis orang yang malah mendapat pahala. Doakan yang meninggal, memang itu didawai Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala kandungan itu. Kalau kita itibar, suatu saat kita akan mati. Suatu saat kita akan dikubur. Menjadi pengingat kita untuk hal kematian. Ya. Itu malah ibadah itu. Bagi yang tidak tahu, ya, akhirnya apa? Nyembah kubur, musyrik. Itu apa? Enggak semudah itu orang akan arahan. Nah, bagi kita kan gampang ya. Diarani kafir ya, syahadat nih. Diarani musyrik, syahadat nih. Dari Gus Dur itu. Diarani kafir ya syahadat lagi. Sudah kok repot. Nah itulah. Kalau sampai terjadi seperti itu apa? Harus apa? Mengakui akan kedustaan dia. Ya. Iya, saya pernah berkata seperti itu pada kamu. Maka saya minta halalnya. Ya. Minta maaf untuk dihalalkan kata-kata saya. Akan saya cabut kata-kata saya. Nah itulah. Kalau nggak mungkin dia harus apa? Lalu mendekat kepada Allah untuk selalu istighfar ya. Dan merasa menyesal banget atas kata-kata itu. Biar Allah memberi apa? Ridho pada orang yang pernah dikatai kafir, dikatai musyrik, dikatai bid'ah. Karena kita jangan mudah-mudah mengatakan orang yang selain aliran kita, yang tidak sama, yang tidak sepaham dengan kita, jangan mudah-mudah kita vonis dia itu orang yang salah, orang yang musyrik, orang yang kafir. Itu enggak boleh. Wa jumlatul amri utawi jumlah perkara atau gemblengane perkara secara global iku famang utawi perkara kana kang ngangge pemaing sira minirdo il khusim saking ngridaki para musuh ngamil ta kang ngamal sira wa ma utai barang lam yumkin ka kang ora mungkin wong sira iku rojata bali sira ila Allah subhanahu wa taala. Jadi iku ngambil tangan pobare fama iku ngambil tangan wong nglakoni sira ngamal sira. Jadi secara gemblengan ya, secara global itu sesuatu yang sudah terjadi yang memungkinkan kamu untuk mencari keridoannya yang bersangkutan yang pernah dicela ya, dikata-katai kafir, fitnah, ya harus apa? Berbuat segera untuk minta maaf. Kalau tidak mungkin untuk menemui minta maaf, minta ridhonya, ya kita kembali pada Ta'ala dengan istighfar dan mendoakan orang yang pernah kita tahu kita jelek-jelekan ya, masa akidahnya dikafir-kafirkan, dimusyrikan, itu harus kita minta maaf yang sebab Allah Ta'ala. Mendoakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Iku rojata bali sira ila Allah Ta'ala. Wal bitatulan DPDP. Wal ibtidan silan DPDP. Wa tasadduqan sedekah. Liur dia supaya ngridake Allah ing napa niku air ngangka saking sira. Kaya kun ngono, apa dalika irda rindake wau. Iku fi masyiatillah indah kesane Allah Ta'ala. Ya bagi dalam dunia kiamat.
Waraja utawi ngarep-ngarep minusang Allah bi fadli kelawan kautamaan Allah azimi kang agung wa isanilan oleh bagus Allah amimi kang umum atau kang meroto iku ana Allah iku ida ngalima nalikane ngudane sa Allah asid kok ing temen min qalbi sing atine kaula fa inna uzni Allah iku yurdi paring ridha Allah usma'ahu ing boro musuhe abdu min khizanati fadli sanging gedungi kautamane Allah wala humarana hukum maujud fa'lam monggo ngerti sira hadhi ing iki niku jumlah amro hako yang hai hadi ros dan hal kang napa niku oleh pitutuh di moto iki jumlah amri iku hadi iki jumlah kang agung. Ini kesimpulannya kita orang Islam ya sama-sama Islamnya gitu, sama-sama yang disembah ya Allah, kita sampai pada Al-Qur'an itu. Kewajibannya sama, 5 waktu itu sama kitanya itu. Jangan sekali-kali mudah ya menuduh orang yang seiman ya seagama gara-gara lain aliran, lain paham, apalagi lain partai itu. Berani apa menuduh lainnya dengan kafir, dengan musyrik, dengan sesat, jangan seperti itu. Jadi sudah diingatkan Imam Ghazali seperti itu. Kalau terjadi seperti itu berat hukumnya, berat di hadapan Ta'ala. Karena apa? Harus hubungan yang bersangkutan tadi untuk minta halalnya, minta maaf itu. Itu kalau mungkin gitu. Kalau nggak mungkin bisa menemuinya ini harus betul-betul tadarru wa ibtihal kepada Allah Ta'ala. Bahkan buat sedekah itu biar apa? Allah ridhani, paling ridha teng wong yang mau sebagai gantian dari lemu ngarani ya diarani kafir, musyrik. Tapi yang lebih sulit itu menemui orang yang bersangkutan. Karena apa? Kadang-kadang yang menuduh dia kafir itu merasa lebih benar, merasa lebih benar, dan akhirnya dengan egonya dia nggak mau menemui, merasa dia di hak yang benar, nggak mau minta maaf. Itu paling bahaya itu. Maka kita harus menambahkan wawasan kita, menambahkan ilmu kita, biar kita tidak gampang-gampang menuduh orang selain paham kita, beda paham itu dengan seenak yang mengatakan bahwa orang itu kafir, beda ya. Kan banyak itu orang sing nuduh seperti itu. Kita dituduh orang sing ahli bid'ah itu. Allah aja maha bid'ah ya, berarti ya bid'ah maha bid'ah itu. Allah itu maha bid'ah itu. Hambanya bid'ah nggak apa-apa, wajib bid'ah itu malah. Selama itu tidak benar dengan syariat, ya. Bid'ah itu malah ada yang wajib. Seperti apa? Ya Rasulullah nggak ada Quran yang tertulis gitu. Akhirnya pada zaman sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman niku berani dengan tegas menulis Al-Quran. Tiga mushaf itu. Pada Rasulullah nggak ada Quran. Kenapa? Pada sahabat semua pada hafal kabeh Quran, hafal gitu. Hafal Quran kabeh. Akhirnya pada waktu zaman Umar itu khawatir itu. Nanti kalau yang udah meninggal karena banyak perang terus, perang di paten-patennya ada yang dibunuh, sehingga ada entek bagaimana, sehingga hafal habis bagaimana. Akhirnya punya ide untuk membuat mushaf Al-Quran. Orang yang hafid dia para hufat dikumpulkan terus dibukukan. Jadi Al-Quran ini, itu bid'ah itu. Itu bid'ah yang satu wajib. Bid'ah yang wajib ada, yang sunnah ada, yang mubah ada, yang haram ada. Jadi nggak mubah ya, kayak membuat apa itu, membuat jalan ya, ketika jalan nggak ada ke jalan ini apa-apa. Sunnah membuat bid'ah, membuat masjid, membuat musola, membuat madrasah, kan sunnah itu.
Yang haram ya membuat gedung kemaksiatan, membuat tempat-tempat untuk kemungkaran ya yang haram itu. Buat gedung untuk perjudian, untuk prostitusi itu yang fitnah sing haram gitu. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat ya malah dianjurkan ya. Selama dampak bahwa kemaslahatan untuk orang banyak itu malah yang baik. Jadi walaupun fitnah ya. Kabeh ini enggak lepas dari fitnah raisoh kan gitu. Jawa Nabi haji gitu, numpak onto, jalan kaki karena dekat gitu. Nggak ada pesawat. Sekarang kajian pesawat ya, ada pesawat itu. Jadi fitnah. Kalau pas nggak pesawat itu uang Islam. Gitu. Jadi sekarang kita nggak bisa lepas dari namanya bid'ah gitu. Lampu listriknya tadi ya fitnah. Nabi nggak pernah pakai listrik. Sekarang dakwah di orang pakai mic gitu, pengeras suara. Dan Nabi nggak ada ya fitnah. Nah, ngomong fitnah kan nggak lepas dengan apa? Dengan bawa HP sekarang itu. Sekarang ya siapa yang nggak punya HP? HP butuh HP itu. Di Nabi nggak bawa HP, nggak ada televisi, nggak ada wifi, nggak ada YouTube. Sekarang, nah yang pikir itu malah keniscayaan ya, keharusan, harus ada fitnah seperti itu. Selama itu kebaikan, ya itulah yang kita lakukan akan bertentangan dengan syariat. Ya, kalau yang bersyariat sekali untuk kita berkacamata agama, itu berpakaian agama, kalau ini gernyala agama, itulah yang fitnah yang mungkarat gitu, yang haram itu. Kedua agama, tapi untuk kemaksiatan itu. Pakaiannya agama, tapi mencaci maki orang itu malah bahaya. Alam bisawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.